ku tetap cinta. Haleluya, ku tetap cinta. Oh Jesus, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Sungguh ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya, walau tobang datang menerpa, ku tetap setia. Sungguh terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari segala yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, kami memuja menyembah-Mu Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Oh, terima kasih ya Aba Bapa, kasih setia-Mu yang menjadi teladan bagi kami ya Tuhan. Biar terus terwujud di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mau beribadah lebih lagi kepadamu. Biarlah hadirat-Mu nyata Tuhan. Dan sehingga semua yang bukan daripada-Mu
yang akan menghalangi ya Tuhanku untuk kami menerima pesan-pesan daripada-Mu lewat ibadah ini. Oh, kami mau taklukkan, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Otoritas singa dari suku Yehuda tunas Daud itu, oh haleluya, menaklukkan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ya Bapa, sepenuhnya berkat ibadah daripada-Mu Tuhan nyata bagi kami semua ya Bapa. Haleluya. Kami akan tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sukacita surgawi nyata atas hidup kita. Haleluya. Karena roh Allah selalu berkobar-kobar di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama katakan, hari ini ku merasa bahagia. Haleluya. Glory. Hari ini aku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Amin, haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita, oh, tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia, oh hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita, oh tanpa memandang di antara kita. Haleluya. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, oh dalam kasih Tuhan. Haleluya. Jalan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih hati, berjalan dalam dengan kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Roh Kudus itu tidak terbatas. Saya bisa mengatakan Yesus ada di dalam hidup saya. Saudara juga bisa sama-sama mengatakan demikian. Kami yang ada di Palangkaraya di Kalimantan Tengah ini bisa bersatu di dalam kekuatan Roh Kudus bersama-sama saudara untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biar firman Tuhan pada saat ini akan lebih membawa kita kepada kedewasaan yang sesuai yang Tuhan Yesus kehendaki kita sebagai tubuhnya yang layak untuk menjadi mempelainya. Puji nama Tuhan. Untuk kita menjadi mempelai, kita cintanya harus lebih lagi ya. Kalau tidak lebih lagi, kita tidak akan kuat dalam goncangan-goncangan, problema-problema yang kita hadapi. Kalau kita siapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, oh ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Haleluya. Sebentar dengan kasih Kristus, Ibu Elizabeth masuk dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk masuk ke bagian firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa, buat pagi hari ini kami merasakan Engkau hadir, Engkau melawat kami Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, Pendeta Harun yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar itu menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami boleh melakukan firman Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Dari hal yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah nafas hidup yang membuat kita bisa ada sampai sekarang ini oleh karena anugerahnya. Saudara, ini sedikit terbatas oleh karena sinyal yang kurang kuat. Ya, begitulah di dunia ini saudara. Tapi tidak akan membuat kita mengurangi untuk kita menerima pesan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Begitu kuat Tuhan bicara untuk hari-hari ini saudara ya. Bagaimana Tuhan mau bekerja dari setiap kita, dalam setiap kita Tuhan mau bekerja. Dan saudara perhatikan baik-baik, ada banyak hal yang memang yang terjadi dalam dunia ini. Keberadaan pandemi yang masih berlanjut, kita harus meresponinya dengan hal yang positif. Kalau meresponi dengan hal yang negatif, ya kita mendapatkan pasti hal-hal yang negatif. Mari kita belajar meresponi dengan hal yang positif. Keberadaan pandemi yang Tuhan izinkan, sebab tidak ada sesuatu yang tidak Tuhan izinkan. Kalau kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah,
maka kita harus percaya semua ini seizin Tuhan. Dan bagaimana sih buat kita? Pengaruhnya apa? Dampaknya apa? Di tengah-tengah memang yang kita alami krisis. Tapi kita harus lihat, sebenarnya ini adalah hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita pahami bahwa yang pertama, karena kita harus berada di rumah-rumah, kita tidak banyak berkomunikasi dengan yang lain, kalaupun itu lewat online, tetapi tidak bisa lagi bersentuhan satu dengan yang lain, berkumpul, karena kita harus menjaga jarak, saudara. Tetapi saudara, apa yang Tuhan mau di situ? Karena Tuhan mau menunjukkan kembali porsi yang sebenarnya, bahwa Roh Kudus yang dicurahkan itu secara pribadi. Tidak lagi kita ini oleh karena hamba Tuhan itu, oleh karena hamba Tuhan ini, maka semangat oleh karena kita bertemu dengan hamba Tuhan itu dan ini, saudara. Tetapi di rumah-rumah kita bisa tetap semangat, karena Tuhan kita bukanlah pribadi yang lain. Kita tidak mengkultuskan seorang hamba Tuhan manapun, tetapi disinilah yang mau dikembalikan porsinya, di mana setiap pribadi kita harus merasa hadirat Tuhan. Sama seperti kita berada di gereja yang megah, sama seperti kita berada pada saat bertemu dengan seorang hamba Tuhan secara pribadi, hamba Tuhan yang kita hormati, hamba Tuhan yang kita katakan ini gembala saya, gembala yang diurapi. Nggak salah semuanya, tetapi Tuhan mau kembalikan porsi ini, bahwa Roh Kudus itu bisa kita rasakan, seperti kita bisa merasakan sebuah kehadiran seorang hamba Tuhan yang kita hormati, yang kita segani. Demikian juga Roh Kudus hadir bukan hanya terbatas waktu, tetapi tidak terbatas waktu untuk hidup kita. Dan itu harus sama kehadirannya, saudara ya, saat kita berada di gereja ataupun tidak. Saat kita berada di rumah sama kehadirannya. Pada saat kita mendengar lagu pujian dengan luar biasa nyanyian yang disampaikan, dan itu membuat hati kita menjadi tersentuh, lalu kemudian kita merasa hadirat Tuhan oleh karena alunan musik, oleh karena song leader, worship leader, dan gedung gereja yang mewah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau, mari kembali kepada porsi yang sebenarnya, di mana Roh Kudus akan menjamah setiap pribadi kita, saudara ya. Haleluya. Sehingga ini persiapan-persiapan. Karena pada saat kita rapture juga, itu pribadi, saudara, nggak bisa bonceng, nggak bisa menebeng kepada yang lain. Nah, itu sebabnya, saudara, ada satu pribadi yang cukup kami di rumah saja, dan Tuhan atau hamba Tuhan secara fisik tidak perlu datang ke rumah kami. Tetapi asal engkau katakan sepatah kata saja, maka pasti ada mujizat di dalam rumah kami. Kami akan terima mujizat itu di dalam rumah kami, di rumah kami, waktu kami stay home. Begitu, saudara ya. Memang saat itu Tuhan yang tadinya sudah berjalan dalam perjalanan menuju ke rumahnya, tetapi Tuhan sama sekali tidak menyentuh siapa yang sakit saat itu. Tuhan tidak berada di rumah itu, tetapi kesembuhan tetap berlaku pada rumah itu pada saat mereka stay home. Saudara ya. Nah, saudara, ini adalah terjadi atas seorang perwira yang minggu lalu kita sudah melihat. Nah, ini pesan Tuhan yang begitu kuat sekali. Tuhan memberikan mengapa terjadi kesembuhan sedemikian rupa, saudara. Bahkan di dalam Lukas pasal 7 kita akan membaca, saudara ya. Lukas pasal 7 ayat 9 dan 10 saja. Perhatikan ayat-ayat ini. Nanti ada sesuatu di dalamnya yang harus kita alami sekarang ini, saudara. Karena ada pesan Tuhan yang kuat di dalam masa pandemi ini. Ya, saya berdoa supaya saudara bisa merespon, memahami pesan Tuhan ini. Lukas pasal 7 ayat 9 dan 10. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Yesus heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Nah, saudara dengar baik, bahwa sungguh luar biasa keberadaan dari seorang
yang tidak disebut namanya. Hanya dia dikenal dengan perwira, saudara ya. Ya, kemungkinan pangkatnya ini adalah pangkat kapten ke atas, saudara ya. Ya, seperti itulah. Nah, saudara dengar baik-baik bahwa perwira ini terbiasa dalam didikan militer, saudara. Dia terbiasa dalam didikan militer. Nah, saudara perhatikan, nanti disinilah kuncinya. Dikatakan Tuhan heran akan iman orang ini, saudara. Tuhan begitu heran. Biasanya kita itu heran terhadap Tuhan karena keajaiban, mujizat-mujizat yang terjadi. Tapi hari ini Tuhan heran terhadap iman orang ini. Bahkan dia berkata kepada orang banyak yang kumpul di situ, yang memang mengikuti Yesus, ada selalu banyak kehadiran Yesus, ada selalu banyak orang di situ, saudara ya. Di mana orang-orang itu, dia berkata begini, aku berkata iman sebesar ini tidak aku jumpai di antara orang Israel. Saudara, orang Israel itu berasal dari Abraham secara daging. Dan Abraham itu dikenal dengan bapak orang percaya. Jadi Abraham ini, saudara, adalah pribadi yang kemudian mewariskan percayanya kepada bangsanya, kepada keturunannya, yaitu Israel. Artinya ajaran percaya, ajaran sikap tindak tanduk sebagai orang percaya, seorang yang beriman, saudara, adalah ajaran paling dasar. Tiap-tiap hari diajar bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Bayangkan, sudah ratusan tahun, ribuan tahun bahkan lamanya, saudara. Di dalam Alkitab, semua firman Tuhan yang nanti poinnya pada percaya pada firman-Nya, percaya kepada Tuhan. Itu ditulis di ambang pintu, ditulis di mana-mana, ditulis supaya diingat. Dan itu mujizat-mujizat yang terjadi itu karena percaya. Bayangkan ya, tiap-tiap hari, mulai dari anak-anak, mesti ingat, jangan lupa bahwa kita ini orang percaya, orang beriman. Tapi Tuhan bilang, kebiasaan yang sudah ribuan tahun pun yang terjadi, tidak satu dua pada orang yang terjadi, yang terlatih, yang terbiasa begitu untuk hidup percaya. Tapi Tuhan bilang, orang ini besar imannya. Ini yang terbesar dari setiap orang Israel atau orang yang sudah dibiasakan untuk hidup percaya. Wow, luar biasa, saudara ya. Dan memang terjadi mujizat. Mujizat yang terjadi ini tidak kehadiran Tuhan, tidak ada kehadiran Tuhan. Kalau saudara melihat mengapa Yesus bilang begitu, karena aku tidak hadir, tapi imannya itu yang mengerjakan mujizat itu, saudara. Ya, banyak kali Tuhan bilang, jadilah sesuai dengan imanmu, karena dia menjamah jumbai jubahnya. Saat Tuhan pegang, jadi sembuh. Saat Tuhan sentuh, jadi sembuh. Saat Tuhan datang ke rumah itu, terjadi kesembuhan. Ke rumah ibadatkah, kemana? Pada saat Tuhan berkata-kata secara langsung, orang itu ada di situ, jadilah sembuh. Ya, saudara ya. Tapi untuk hamba dari perwira ini, tidak pernah disentuh sama Tuhan. Hadir pun Tuhan tidak pernah di situ. Kalau hamba ini sudah begitu lama sakit, saudara ya, dan itu udah mendekati mati, karena itu disebutnya hampir sekarat. Ya, hampir mati, berarti udah sekarat, saudara ya. Mungkin hamba ini juga tidak melihat, belum pernah melihat Yesus. Nggak, sekarang media sosial, oh siapa gambar, misalnya saya, oh coba saya kenalan, kirim dulu fotonya. Saya kirim dulu fotonya, misalnya lewat WhatsApp, atau lihat dulu di Facebook. Oh gini ya wajahnya, oh gini ya. Biasanya di penampilan, kemudian orang berkata, oke lah saya mau datanglah, atau saya mau ketemulah, begitu, saudara ya. Nah, saudara, Yesus tidak pernah dilihat oleh hambanya, ini mungkin, saudara ya. Tetapi oleh karena iman dari seorang perwira. Nah, perwira ini, saudara, sungguh luar biasa, iman yang sangat besar. Iman itu memang munculnya dari mendengar firman. Saat kita mendengar firman, saudara ada di rumah-rumah, saat kita mendengar firman, saya tidak bisa menyentuh saudara, saya tidak bisa hadir di dalam rumah saudara. Saat kita mendengar firman yang penting, saudara ya, itu mendatangkan satu keajaiban. Percayalah, Tuhan ada bersamamu. Nah, sekarang kita lihat, saudara, ini sangat luar biasa sekali. Kenapa? Ya tadi saya bilang,
biasanya Yesus datang, ada Yesus kehadirannya, dia kemudian menyentuh, dia kemudian mendoakan, lalu terjadi kesembuhan. Ini baru pertama kali terjadi tanpa kehadiran Tuhan ada kesembuhan. Ya, saudara, ini luar biasa, saudara ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik bagaimana ini terjadi. Nanti kita akan melihat poin yang sangat luar biasanya, saudara. Pertama-tama, iman itu karena mendengar firman. Kita sudah mendengar firman. Tetapi bagaimana keberadaan kita saat kita mendengar firman? Lalu dia berkata, kita mau ajak dulu saudara untuk memahami di ayat 6. Perhatikan, iman itu timbul karena sebuah tindakan, sebuah sikap. Ya memang iman tanpa perbuatan mati. Sikap apa yang diperbuat oleh orang ini? Saudara, pada saat orang ini mengorbankan, dia menyumbang untuk rumah sembahyang, sehingga tua-tua dari Yahudi memperbolehkan, dia ini menjadi penyumbang besar, menjadi donatur besar. Apakah tindakan itu? Bukan alasan tindakan itu. Sebab saudara, memang kalau menurut orang-orang Yahudi, dia layak engkau tolong Tuhan. Makanya Tuhan, ya dia datang itu oleh karena ya dia menghormati tua-tua Yahudi. Makanya dia mau datang, tapi di tengah perjalanan dia di stop. Aku tidak layak untuk menerima Tuhan dalam rumahku. Aku tidak layak untuk menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Apakah tindakannya karena menyumbang? Bukan. Iman itu terjadi bukan tindakan. Jadi tindakan iman itu bukan pada saat dia menyumbang. Pada saat dia mengambil tindakan apa? Nah ini kita lihat nanti ya. Lukas pasal 7 ayat 6 sampai 10 saya baca dulu ayat 6 ya. Sebelumnya, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, saudara, ini luar biasa. Katakan saja sepatah kata. Tanpa kehadiranmu, hambaku pasti sembuh. Nah, saudara perhatikan, iman yang dilakukan dengan tindakan olehnya bukan tindakan waktu dia menyumbang. Karena dia merasa tidak layak untuk dia menyumbang itu ya sebagai, saya tidak tahu bagaimana hatinya, tapi yang saya percaya dia gak begini loh. Nanti saya menabur karena saya akan menuai. Tidak. Pasti hatinya tidak begitu. Dia menyumbang karena didorong hatinya oleh Roh Kudus, maka dia memberikan sumbangan, saudara. Sedangkan dia ini bukan orang Yahudi, tapi dia menyumbang, saudara. Itu poin pertama. Bukan tindakannya, bukan karena pada saat dia menyumbang. Tindakan iman itu bukan karena saat dia menyumbang, saudara. Lalu kalau kita lihat lagi, dia ini adalah pribadi yang memperhatikan seorang hamba. Dan hamba itu statusnya adalah yang paling rendah dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga statusnya yang di dalam Alkitab disebut suami paling tertinggi sebagai kepala. Kedua istri. Ya ini merupakan satu kesatuan lah, suami istri. Tetapi istri sebagai tubuh lebih rendah daripada suami dalam status rumah tangga ini. Ketiga anak. Yang paling keempat hamba atau pembantu rumah tangga kalau sekarang. Tapi dulu budak, saudara ya. Hamba itu adalah budaknya, saudara. Yang dia beli, dan sebenarnya kalaupun dibuang sama dia, karena dianggap tidak berharga, maka tidak menyalahi hak asasi manusia. Ini hamba, ini dibudak, saudara ya. Beda dengan pembantu rumah tangga. Tapi perhatikan baik-baik, saudara. Keberadaan itu, dia sungguh memperhatikan orang yang paling rendah. Orang yang kalau kedudukan di dalam kedudukan rumah tangga, ini yang paling hina. Kalau dalam kedudukan rumah tangga, ini yang paling lemah. Dia termasuk dalam rumah tangga. Hamba ini termasuk dalam rumah tangga. Tetapi kedudukannya yang paling rendah. Setelah di dalam rumah, khususnya rumah Tuhan, kita punya hierarki kepemimpinan. Pertama adalah ya gembala. Kemudian ada penatua-penatua majelis, sebutannya diaken. Lalu kemudian ke jemaat.
Dan di antara jemaat pun ada jemaat dengan lapisan masyarakat yang kaya, yang sedang, yang miskin. Pekerjaannya pun yang dilihat oleh orang yaitu dari pekerjaan A, B, C. Nah, kadang-kadang pandangan mata kita, saudara, itu melihat status dari orang ini. Karena ada Alkitab menyebutkan Yakobus 2 ayat 1-4. Mari kita perhatikan baik-baik. Berbeda dengan perwira ini. Saudara-saudaraku, Yakobus 2 ayat 1-4. Yakobus 2 ayat 1-4. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Nah, sudah, jadi di mata Tuhan orang jahat itu bukan hanya sekedar mencuri, itu memang jahat, saudara ya. Lalu kemudian memukul orang, ya jahat. Maaf. Maaf, saudara. Jadi bukan hanya sekedar orang-orang yang berbuat jahat, tetapi dari pikiran yang jahat itu sudah membedakan orang, sudah merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Sedangkan perwira ini, perhatikan, dia sungguh memperhatikan orang yang paling lemah. Dia sungguh memperhatikan, dia tidak membedakan, saudara ya. Dia perhatiannya kepada seorang hamba yang dia kasih. Ya tentu ya, kalau misalnya ada orang yang dikasih, tentu juga hamba ini timbal baliknya dia adalah hamba yang setia, hamba yang bagus pekerjaannya. Tapi dia itu mengasihi, bahkan dia merasa susah untuk hamba ini, saudara. Sampai dia datang ke Tuhan. Tetapi dengar baik, saudara ya. Alasan juga waktu pas dia perhatikan bukan juga merupakan alasan untuk dia memiliki iman sebesar itu. Ini satu hal yang di dalam dirinya sebagai sesama manusia untuk mengasihi. Dia melakukan firman sekalipun dia mungkin tidak begitu banyak tahu tentang Taurat. Tidak mudah kalau orang kafir di zaman itu, saudara, untuk bisa membaca semua Taurat tidak mudah. Tidak bisa begitu sembarang kayak kita untuk baca Alkitab. Kita langsung buka saja, baik itu di Alkitab kita secara elektronik maupun di Alkitab kita yang kita bisa beli, gampang beli di mana-mana, begitu banyak, saudara ya. Tapi dia tidak mudah untuk memahami tentang Taurat Tuhan. Tapi hatinya sungguh-sungguh luar biasa. Dia perhatikan hambanya, saudara ya, budaknya. Ini yang paling rendah, status yang paling rendah. Dan Tuhan berkata begini, saudara. Kita baca lagi Amsal 19 ayat 17 supaya kita memahami tentang bagaimana sih posisi seorang yang perwira ini saat tindakannya yang kemudian memiliki iman yang besar ini. Apakah itu landasan iman yang besar? Tindakan itu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan apa sebenarnya? Sikap saling mengasihi itu tidak diajarkan pada orang Kristen saja kalau menurut saya. Semua agama juga mengajarkan saling mengasihi. Tapi prakteknya, nah itu dia, saudara ya. Nah kalau kita memang harus kita praktekkan. Tetapi orang ini sebenarnya bukan orang Yahudi. Tapi dia telah praktekkan, saudara. Tetapi alasan bukan alasan itu yang kemudian Tuhan berkata imanmu besar. Tuhan tidak melihat perbuatan kasihnya. Karena itu adalah kewajiban seorang manusia. Kewajiban siapapun juga, seorang manusia manapun juga akan berbuat kasih kepada sesamanya. Saudara, kita lihat lagi. Dan ini adalah hanya kalau kita memperhatikan orang yang lemah, saudara ya. Maka apa yang terjadi? Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi sikap seperti itu
nanti perbuatannya Tuhan atau balasan Tuhan adalah kamu memintangi saya berhutang sama kamu. Jadi kalau saudara memperhatikan orang lemah, itu meminjamkan uang kepada Tuhan, gitu loh. Hebat nggak? Jadi Tuhan berhutang sama kita, saudara, dan Tuhan pasti balas, Tuhan pasti bayar. Ya, saudara ya. Jadi bagaimana sih kalau kita misalnya orang itu minjam sama saya, jadi saya pinjamkan dia. Dalam Alkitab, kamu akan meminjamkan bangsa-bangsa, bukan kamu meminjam, tapi kamu memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, karena kamu diberkati yang berlimpah-limpah. Maka kamu memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, karena aku akan membuat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan, saudara. Tetapi ini hal yang luar biasa Tuhan tawarkan. Ayo, aku mau pinjam dari kamu. Caranya kita memperhatikan orang yang lemah. Kita punya belas kasihan pada orang yang lemah, dan tidak sekedar dikata tapi dilakukan. Nah, seperti perwira ini, saudara. Tapi saya ulangi lagi, bukan landasan itu yang kemudian Tuhan bilang, wah, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Landasannya bukan itu waktu Tuhan bicara itu. Mari kita baca ulang nih, perhatikan makanya baik-baik. Ya, saya baca ayat 7 dan sampai kemudian ayat 9 nih. Karena ini nanti poinnya di ayat 9. Ini perhatikan baik-baik, saudara ya. Atau dimulai ayat 6 lah. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka karena tua-tua meminta untuk Yesus datang ke rumah perwira ini. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, perhatikan ya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, kemudian dia mengatakan ini menjadi dasar kemudian Tuhan bicara, imanmu besar banget. Ini alasan Tuhan yang mengatakan itu. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Dia bicara mengenai prajurit dan bicara mengenai hamba. Ada dua poin yang dibicarakan sama dia. Tetapi dengar baik, dia bicara ini, konteksnya adalah, saudara, dia adalah seorang atasan, juga seorang bawahan. Kita lihat nanti di sini konteksnya apa. Perhatikan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadaku, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Ya, oleh anugerah Tuhan kami ada di sini. Memang ada seorang bupati yang memanggil kami. Ya, saudara ya, baru kali inilah kami ada di rumah orang penting di satu daerah. Bagaimana kami lihat protokol yang dikerjakan oleh protokol dalam konteksnya, kami dijemput, kami dilayani dan lain sebagainya. Dan mereka bawahannya harus melakukan tindakan seperti itu, saudara. Jadi betul-betul tersusun, betul-betul tindakan sikap-sikap yang rapi atau hal-hal yang rapi dibuat sesuai dengan protokol, saudara ya. Nah, ini adalah dari pemimpin salah satu abdi negara cuma di daerah, saudara ya. Luar biasanya. Jadi ada pengawalnya, ada segala macam dengan yang dilakukan itu, saudara. Jadi saya belajar dari situ. Mengapa juga akhirnya Tuhan ungkapkan hal ini. Saya memahami satu hal setelah kami sharing dan lain sebagainya. Banyak sharing dengan Pak Bupati ini, saudara. Saya mengerti, oh ada maksud Tuhan di sini. Apa, saudara? Saya mau kasih tahu ini dia. Adalah otoritas. Sebuah otoritas militer. Jadi gini, otoritas itu adalah satu perintah dari atasan
yang mutlak dilakukan oleh bawahan. Itu sebenarnya kalau militer, saudara ya. Lalu saya memberikan sebuah kesimpulan begini, saudara. Kenapa juga Tuhan mengajak kita, engkau sebagai prajurit, apa sih tujuannya? Apa sih tujuannya? Ini nih, ini yang kita harus perhatikan, gak taunya mengandung makna yang dalam. Ya, beberapa waktu lalu saya juga bicara mengenai otoritas, di mana kita sebagai anak-anak Allah memiliki kuasa, diberi kuasa, exousia, itu adalah otoritas. Nah, sekarang adalah otoritas seperti apa? Seperti Tuhan memberikan detailnya, saudara ya. Memang ada beberapa otoritas itu adalah satu hal yang harus dilakukan, sebuah ketaatan yang harus dilakukan, sebuah perintah, dan yang menerima perintah itu adalah orang-orang yang di bawah, pastinya statusnya di bawah, dia harus taat. Nah, ada yang status kita ini, saudara ya, adalah anak dan Tuhan itu Bapa. Memang dari Bapa turun perintah itu ke anak, saudara ya. Tapi ini bicara mengenai sebuah ketaatan antara bapak dan anak. Artinya begini, ya kalau anaknya masih anak, ya kalau ya ini yang namanya anak, muda di kecil sampai sudah dewasa pun, waktu diperintahkan sama bapak, sama ayahnya, ya bapak punya hati yang begini. Kalau dia nggak ikuti ya sudahlah, maklum, namanya juga anak begitu ya. Ya paling kesal-kesal gitu ya. Tapi anak juga begitu. Ah, cuman bapak aja. Maaf dah, hari ini nggak bisa nih saya nih. Ya sudah, dimaklumilah kira-kira. Baik anak, ya maklumlah saya ini nggak bisa. Bapak juga memaklumi. Lalu ada lagi otoritas atau ketaatan yang dari otoritas. Kalau otoritas itu bicara mengenai atasan dan bawahan. Adalah ketaatan seperti apa? Tuan dan hamba. Tuan ini bos, hamba ini adalah pegawai-pegawai. Biasanya kalau begini, saudara ya, kalau tuan dan hamba, itu biasanya soal, ya karena saya bekerja di sini, itu sedikit lebih ada ketat, ya ada, katakanlah saya harus taat, oleh karena apa? Oleh karena saya ini dalam pekerjaan di sini, saya harus taat sebagai pegawai, harus taat sama bos. Udah capek, udah lelah, bos perintahkan, ya sudah, oke, lakukanlah. Tapi ada, memang itu ada pamrih, ada pamrih ya, karena dia bekerja. Tapi kalaupun katakanlah hamba ini tidak melakukan seperti yang diperintahkan tuannya, karena ada, aduh maaf bos, saya ini punya keluarga, saya mungkin nggak bisa melakukan seperti ini. Ya dimaklumi. Sekedar dimaklumi, lalu paling ya di apa namanya ya kamu gajinya dikurangi atau gimana gitu. Tapi kalau otoritas antara pimpinan di kemiliteran tidak ditaati sama bawahan, kena sanksi hukum. Kena sanksi hukum. Jadi otoritas ketaatan di kemiliteran itu mutlak. Tidak bisa tidak tuh, mutlak. Kalaupun terjadi bahkan komando sudah memberi perintah lalu dilanggar karena ada alasan A dan B dari orang ini, entah mau alasan kemanusiaan atau tidak, tetap masuk mahkamah militer. Nanti di sini diputuskan. Contohlah ada visi yang diperintahkan oleh komandan, dalam waktu segini visinya adalah selamatkan Sandra 1 saja. Tapi di medan itu, waduh, kayaknya si orang ini sudah punya keluarga, begitu ya. Perintahnya cuma satu, nggak peduli tuh keluarganya tuh. Tapi karena kasihan sama orang ini, katakanlah keluarganya, katakanlah ini tadinya suami, yang dia udah punya istri dan 2 anak gitu. Yang di lapangan, jadinya di lapangan, udahlah kami selamatkan semua. Bisa sih terjadi, tapi itu melanggar atasan, dia kena sanksi. Akan diperhadapkan dengan militer. Nah itu itu adalah ketaatan di kemiliteran. Dan artinya apa? Ini yang paling hebatnya, ini artinya apa? Otoritas bawahan pasti mutlak dilakukan. Mutlak, itu nggak bisa tawar-menawar. Tuhan bilang kepada anak-anaknya, kamu diberi kuasa. Kita ini sebagai pangeran,
putri kerajaan sorga. Yesus sebagai Bapa, sebagai Raja segala Raja. Kita pangeran loh. Wah, luar biasa saudara. Tapi kalau konteksnya dia Bapa dan kita anak, berkaitan dengan otoritas, itu berkaitan dengan tadi yang saya bilang konteksnya oke otoritas. Tetapi dengar baik, bisa saja ada pelanggaran-pelanggaran sebuah ketaatan. Dan itu dalam hati Bapak maklum. Tapi kalau kita ini sebagai pangeran dan berhadapan dengan Bapak, tetapi dia sebagai raja, itu beda saudara, di apel besar. Kita memakai pakaian besar, pakaian kebesaran sebagai pangeran begitu ya. Lalu kemudian raja itu adalah Bapak kita. Dia berkata begini, katakanlah di satu kerajaan begitu ya, di satu kerajaan lah ya. Ayahnya itu adalah seorang raja dan anaknya pangeran dan putri. Ini pangerannya khususnya. Bukan di dalam rumah ya, tapi di dalam istana. Di situ ada jenderal-jenderalnya, ada panglimanya, ada pimpinan-pimpinan penasihat tertinggi, semua memakai jubah kebesaran mereka dengan mahkota dan lain sebagainya. Nah, si pangeran ini saudara nggak akan berkata begini, selamat datang ayah, atau shalom ayah, kalau misalnya kita bahasa itulah ya, selamat pagi ayah. Nggak bisa. Dia mendekati baginda, dia mendekati raja ayahnya yang sebagai raja itu dengan pakaian kebesarannya, dia akan berlutut dan mencium tangannya. Hormat paduka. Dia nggak bisa ngomong ayah. Ini ayahnya, nggak bisa. Nah, itu adalah tindakan otoritas. Itu hebatnya, itu otoritas harus dilakukan. Namanya otoritas nih, di mana apa yang dikatakan itu harus dilakukan oleh siapapun. Yesus Raja segala Raja, dia berkata, segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Dan dia memberi otoritas ini kepada kita. Dia bilang, aku telah mengalahkan dunia. Soal roh mah gampang. Dunia roh itu gampang sekali. Tapi yang persoalannya dunia nyata, di mana di situ ada bisnis, ada kekayaan, ada hal-hal yang harus kita sudah diberi otoritas. Nah, tindakan kita seperti apa? Inilah pelatihannya. Kemiliteran itu otoritas yang mutlak dilakukan oleh semua. Karena Tuhan itu diajar di atas segala raja. Dulu dalam perjanjian lama, otoritas Tuhan itu nggak full. Karena telah diambil oleh iblis. Sebenarnya otoritas Tuhan telah diberikan kepada manusia. Dunia diberikan kepada manusia untuk dikelola. Tapi manusia gagal. Kepercayaan yang Tuhan berikan itu gagal. Segala kuasa di bawah kuasamu. Segala teritorial di bawah kuasamu. Berkuasalah atas burung-burung di udara. Itu roh teritorial udara. Berkuasalah atas binatang-binatang di bumi. Itu teritorial bumi, saudara. Berkuasalah atas binatang-binatang dalam laut atau di bawah bumi. Nah, ini loh saudara ya. Begitu hebat dan dahsyatnya Tuhan merencanakan hal ini kepada manusia. Tapi gagal manusia. Selanjutnya apa yang terjadi saudara? Iblis yang pegang otoritas. Dan pada saat Yesus dicobai. Nah ini otoritas ini. Kita baca sebentar lah untuk saudara mesti pahami. Gak tahunya apa yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Sekalipun memang kaitan dengan militer, wah setiap orang takutlah sebenarnya. Saya juga kalau untuk dibawa ke militer yang demikian secara rasanya nggak kuat saya. Katakanlah ayo kita prajurit Kristus, wah kita coba dulu deh dilatih betul-betul militer nih, wah saya mah nyala dulu dah, nggak kuat. Latihan fisik nggak kuat saya. Mungkin jadi bulan-bulanan dari orang-orang yang perkasa begitu ya. Ya istilahnya kita ini prajurit Kristus. Ayo kita, misalnya ada jenderal Kristen yang kemudian, ayo coba yuk. Bagaimana sih yang namanya pelatihan militer? Saya nyerah duluan dah. Pak saya nggak ikut pak ya. Aduh. Ya fisik saya mungkin nggak kuat sudah ya. Harus seperti ini seperti itu. Waduh. Bisa dimarahi. Itu hal yang sah gitu loh. Komandan marahin dari bawahannya itu hal yang sah. Justru
Yang tidak sah itu kalau bawahannya nyerang komandan. Nah, saudara ya. Jadi itu dalam militer, saudara ya. Tentu ya kasus-kasus yang berkaitan dengan penyiksaan dan lain sebagainya, yang rasa sentimen dan sebagainya, ya pasti itu sebuah kesalahan. Tapi kalau dalam hal yang wajar, pada saat ada orang yang, ya katakanlah komandannya bilang jam segini ya harus datang, nah, dia telat begitu ya, lalu kena hukum push up gitu, nggak kuat dia, nah, saudara, atau dimarah-marahi, dia nggak kuat, lalu kemudian dia berontak, itu malah menjadi satu sanksi. Kita lihat bagaimana saat iblis sudah menguasai dunia. Ini adalah apa yang dinyatakan oleh iblis kepada Yesus. Dia tahu, iblis tahu Yesus adalah pencipta yang menjadi manusia. Dia tahu. Manusia nggak tahu, manusia bodoh. Iblis kalau soal ini dia tahu persis, dia kenal. Bukan kenal untuk bertobat, saudara ya, dia kenal. Ya kita baca, perhatikan dari perkataan. Sama halnya kayak begini loh. Ini ada bos, lalu orang ini berkata, tadinya dia katakanlah dengan pakaian biasa. Tapi dia berkata pada bos ini kita udah tahu nih bos, tapi orang ini kita belum tahu yang si orang ini nih yang berkata. Ya setahu saya dia ini biasa saja, hidupnya rumahnya biasa. Tapi tiba-tiba dia ngomong sama bos begini. Bos, ini semua ini aku bisa beri kepadamu. Wah, kalau dia ngomong sama orang biasa gitu pantas. Tapi dia ngomong sama bos, dia tahu di bos. Tapi pada saat dia ngomong itu, semua ini aku beri kepadamu. Asal kau, ya katakanlah, janji sama aku ya. Ini berarti lebih daripada bos yang tadi nih. Ini big boss. Kalau dari perkataannya. Saudara, dari perkataannya kita tahu. Dan Tuhan itu, waktu iblis ngomong sama Tuhan, Tuhan itu tahu semua-muanya. Tapi iblis berani ngomong kayak begini loh. Tidak gemeter, dia tidak gemeter. Konteks itu ya, pada saat Yesus dicobai. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Kita baca di dalam Matius 4 ayat 8. Saya baca ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini perhatikan di sini. Dan berkata kepada Yesus. Berkata kepada penciptanya loh. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis tuh gak gemeter waktu ngomong gitu, saudara. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tapi ungkapannya ini dari iblis kepada Yesus, kepada bos, kepada pencipta. Kok berani ngomong begitu ya? Nah, ini saat Yesus belum mati di kayu salib. Jadi artinya betul-betul iblis menguasai dunia sepenuhnya dengan segala kemegahannya, emas, perak, dan apa saja yang ada di dalamnya. Potensi-potensi alam apa saja yang ada di dalamnya. Tapi Tuhan kemudian saat dia mati di kayu salib, dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Waktu dia mati di kayu salib, dia bangkit. Dan pada saat dia mau naik ke surga, dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi, di bawah bumi, dan di surga. Emas perak adalah punyaku. Nah, kalau zaman perjanjian lama tuh rebutan antara iblis sama pilihannya Tuhan, antara emas perak itu. Zaman sekarang tidak. Mutlak sebagai milik kita dunia ini juga. Cuman sayang orang-orangnya nggak punya otoritas, nggak pede. Bagaimana cara untuk melatih otoritas? Militer. Militernya Tuhan. Dan inilah yang harus kita biasakan. Saudara, maaf ya, Tuhan nggak akan beri percaya kepada orang-orang yang selalu membangkang untuk pimpinan atasnya. Tadi saya bilang kalau saudara sebagai anak, gembalamu sebagai orang tua, ya maklumlah. Tapi kalau sudah bicara mengenai kemiliteran, ketaatan kepada komandan, itu mutlak. Tidak bisa tawar-menawar. Dan kalau kita terbiasa itu, yang kita dapatkan apa? Otoritas. Seperti hamba ini, seperti perwira ini. Aku ini seorang atasan, tapi seorang bawahan. Saat
aku bilang kepada bawahanku dalam militer ya, datang kemari, datang. Aduh, tanggung ya bos, komandan, tanggung komandan, nggak bisa. Siap. Nah, pergi ke sana, siap. Nah ini dia. Saudara, nah dia bilang, saya bawahan, saya atasan juga. Jadi waktu dia memposisikan sebagai atasan, dia berkata kepada prajurit A, B, kerjakan ini, datang kemari, pergi ke sana, begitu. Tapi waktu dia memposisikan diri sebagai bawahan, dia berkata, engkau Yesus Panglima, aku bawahanmu, aku siap mengerjakan apa yang kau perintahkan. Aku hanya minta. Dan itu berkata juga, semua di bawah otoritas Tuhan, itulah yang mengerjakan otoritas Tuhan atas seluruh dunia. Di dunianya, di buminya perwira ini, yaitu rumah tangga. Salah satunya adalah hambanya yang lagi sakit. Sakit itu berurusan dengan apa sih? Bisa dengan roh jahat, ada roh jahat yang mengganggu orang ini. Tapi juga entah virus lah, ya seperti virus corona lah. Karena pada saat dia bilang begini, katakan sepatah kata saja kepada hambaku, hambaku sembuh. Seluruh otoritas Tuhan itu dilakukan sama Tuhan, maka terjadi dengan baik. Dan juga kalau kita lihat ini hebatnya ya. Kalau Tuhan jelaslah lakukan keajaiban. Kalau kita lihat ya, intinya begini, kalau kita lihat. Waktu dia berkata begini, ya ayat 7 saya baca, Lukas 7 ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan seterusnya. Nah perhatikan ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Dengar baik. Yesus pun nggak berkata begini. Ya, jadi sembuh hambamu. Nggak ada. Jadi kesembuhan itu terjadi di mana? Saat si perwira ini berkata. Itu otoritas namanya. Dan dia percaya pada saat dia ngomong begitu, Yesus tidak perlu. Karena otoritasnya sudah ada pada si perwira ini. Ini pelatihan otoritas ini begini, saudara. Otoritas itu ada pada di mana? Di mulut kita, di sini. Kalaupun di surga tidak berkata begini, ya sama seperti ini ya. Si perwira ini kan bilang, katakan saja sepatah kata. Tapi kalau kita baca ayatnya, Tuhan tidak bilang gini, wah imanmu besar sekali ya. Tidak ada di antara orang Israel iman sebesar orang ini. Oke, aku berkata kepada hambamu sembuh. Enggak ada. Jadi otoritasnya ada di mana? Di mulut perwira ini. Ih, luar biasa. Jadi kalau otoritas itu diberinya begitu, sepenuhnya kepercayaan diberikan. Jadi apa yang kau kerjakan, ayo kerjakan aja. Otoritas itu ada padamu. Cuman pelatihannya kita ini bagaimana untuk mencapai derajat itu. Militer. Makanya Tuhan ajak kepada kita. Ini kalau kita biasa seperti ini mesti pelatihan itu adalah hal-hal yang kita harus lakukan, dilatih fisik kita. Kalau udah militer kan fisik, ya mentalnya, ya rohnya, ya semuanya. 2 Timotius 2 ayat 3-4. Kalau tiap-tiap hari bahkan kita melakukan seperti ini, tindakan seperti ini, saudara. Memang saya mau ulangi lagi nih, yang namanya pelatihan militer melebihi dari pelatihan training dimanapun. Ini paling berat, ini paling susah, ini paling menderita lah. Makanya Tuhan bilang 2 Timotius 2, 3-4, 2 Timotius 2, 3-4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Makanya mengapa kadang-kadang doa kita yang kita sih rasanya sudah pakai iman,
Doa kita yang kita sih rasanya sudah pakai otoritas. Kata orang hamba-hamba Tuhan, hayu positif perkataannya. Saya sudah berulang-ulang kali positif perkataannya. Saya mengurangi hal-hal yang negatif. Saya tahu saya pengen lakukan seperti hamba Tuhan dan saya sudah latih. Begitu emosi naik, Tuhan tahan. Atau saya punya kesadaran tinggi menahan kata-kata yang negatif. Saya rubah jadi kata-kata yang positif. Saya calm down, saya turunkan. Lalu kemudian emosi saya turunkan, saya tenang. Lalu saya berkata-kata yang positif. Karena saya ingat sekali. Tapi kenapa perkataan positif saya pun tidak berkuasa, tidak ada faedahnya. Bahkan disebut kata-kata iman, nggak ada faedahnya. Kenapa? Pelatihannya kurang. Karena kalau kita memasuki pelatihan ini langsung keseluruhan dari hal-hal yang kita biasakan. Jadi kadang-kadang pelatihan kita, ikutlah menderita. Sudah, kalau begitu kita bicara mengenai prajurit, sudah langsung penderitaan isinya. Nggak ada prajurit, ini prajurit ya, konteks masih prajurit. Dia akan siap masuk medan tempur dengan apa adanya, saudara. Contohlah kalau seperti saya ini, diterima di hotel, oke. Nggak ada di gereja, tidur di gereja, oke, no problem. Ini baru pelatihan hal yang itu ya. Tapi pelatihan yang lain, saudara ya, seorang prajurit yang sedang berjuang lah, kalau kita berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Betul-betul tidak ada pusing dengan penghidupannya, mau beli ini, mau beli itu, nggak ada. Mau piknik ini, mau piknik itu, nggak ada. Pikirannya sudah satu poin. Bahkan semua hidupnya itu untuk komandannya. Nggak ada menikmati untuk hidup. Saat militer itu begitu, nggak ada menikmati untuk hidup. Untuk komandannya. Nah itu terlatih. Kalau sudah terlatih, yang didapat adalah otoritas. Otoritas. Dunia ini sudah ditaklukkan sama Tuhan. Tuhan tuh seneng banget pada saat anak-anaknya berhasil melakukan tindakan otoritas. Ini anak luar biasa ini. Aku akan semakin percaya. Tapi itu terjadi oleh karena orang ini mau menderita sebagai prajurit Kristus. Saya ulang kembali ya. Memang kan ikut Tuhan, engkau harus pikul salib. Tapi kalau begitu, saya akan masuk base camp di kemiliteran. Itu di dalam otaknya cuma satu poinnya. Menderita. Coba tanya aja. Tanya sama orang-orang yang mau masuk polisi gitu, lalu kemudian dia masuk di situ, isinya cuma satu, siap menderita. Kalau anak masih ada, nanti kalau saya punya ini ya kayak bapak saya nih, pikiran ketatannya masih, saya anaknya loh, bangga rasanya kan. Kalau hamba masih ada, nanti kalau saya setia, saya dapat upah yang lebih gede nih, diangkat nih, dipromosikan nih. Ada gitu tuh. Saya setia, taat setia supaya dapat promosi. Kalau begitu masuk militer nggak ada tuh pemikiran nanti saya dipromosikan. Enggak. Di benakku cuma satu, menderita. Wah, hebat sekali. Hanya poinnya cuma satu. Penderita itu kenapa terjadi? Karena aku mau menyenangkan hanya komandan. Dan bahkan kehidupanku nggak dipusingkan. Itu dahsyat. Jangan dalam pikirannya juga nggak begini loh, nggak pamrih gini loh. Oh nanti kalau aku menderita, nanti kehidupanku akan dipusingkannya sama Tuhan atau diurusin sama Tuhan. Nggak ada tuh kalau dalam militer, nggak ada. Prajurit, nanti kehidupan saya, ya karena saya taat, penderita, dan saya rela menderita. Nah, komandan saya nanti mau memenuhi kebutuhan hidup keluargaku yang lagi susah di yang saya tinggalin. Nggak ada. Itu hebatnya mental seorang prajurit. Dan Tuhan mau. Bukan Tuhan kejam, bukan. Saudara. Mau dapat otoritasnya. Dunia aja sudah mengakui otoritas itu ada pada keprajuritan. Demikian. Sebenarnya kecil lah tuh semua masalah di dunia ini. Mau pandemi, anak Tuhan mah nggak ada pandemi. Bisa berhasil semua. Ini semua dikuasai sama Tuhan kok. Bahkan di tengah-tengah pandemi, keluarga aku sehat, tidak akan pandemi, tidak akan kena virus. Bisa otoritasnya sama kita. Yang tadi saya bilang, sembuh. Sekalipun Tuhan tidak mengatakan, ya jadi sembuh. Enggak. Perwira ini. Kesembuhan itu terjadi, penyakit itu ada yang dari roh jahat. Oke, itu mah gampang banget. Lah kalau penyakitnya
Penyakit oleh karena ulah makan kita, oleh karena virus yang sudah masuk seperti corona ini. Oh, kecil lah tuh. Katakan saja sepatah kata. Dalam keluargaku tidak ada corona. Gitu. Katakan saja sepatah kata. Aku pasti sembuh. Penyakit apapun. Nggak ada milih-milih Tuhan. Maaf ya, ini mah rada susah ya. Dokter bisa begitu. Ini kanker stadium 4 ya, ini susah ya. Enggak, Tuhan mah nggak gitu. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau kita ini punya otoritas. Tuhan sangat ingin sekali. Karena kita akan dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan mempercayakan kita dunia ini loh, 1000 tahun damai. Latihlah otoritas. Tapi ya masuk dulu di dalam penderitaan militer, yaitu panglima. Mari selalu menyenangkan komandan. Haleluya. Oh, puji